Iya, jadi kalau mau berbicara itu, mau Hindu kayak mau Buddha, mau semua agama melarang ya untuk orang korupsi. Itu betul-betul sekali, itu betul. Tetapi memang kan kita bicara konteksnya Kristen dulu lah, begitu ya, di gereja misalnya. Apakah orang-orang jemaat itu disuruh korupsi? Jelas tidak. Tapi apakah orang jemaat itu tanpa sadar dipacu untuk korupsi? Digoda untuk korupsi? Jelas iya. Mengapa? Bagaimanapun kita harus akui jujur. Kegagalan gereja adalah ketika orang ke gereja itu ada kelas. Anda kaya, number one. Anda tengah-tengah ya number two. Kalau Anda kelas ekonomi miskin ya number three. Dalam pelayanan pun sama. Yuk kedukaan, siapa yang ngunjungi, sakit, meninggal, apalagi begitu. Rumah di kota besar, di jalan besar sama ke ganggang. Pendeta yang pergi pun bisa berbeda klasifikasi tuh. Terjadi satu hal sebetulnya perlakuan. Jadi kalau saya mau dilakukan secara terhormat, saya jadi orang kaya dong. Uang nggak cukup ya korupsi. Yang kedua, yang lebih sadis lagi, ketika ini dijadikan ukuran keimanan. Orang yang kaya itu diberkati Tuhan itu. Yang miskin itu dikutuk Tuhan itu. Inilah sebetulnya pencetus korupsi yang paling gila. Siapa yang ngajarin? Gereja. Nah, jadi orang ke gereja itu mau membuktikan bahwa dia kaya. Jadi bahwa dia diberkati Tuhan. Sampai ada kemudian di satu gereja, sangat menarik sekali. Ketika semua pengurusnya itu naik mobil, dan mobilnya baru-baru semua. Tapi ketika diselidiki terus ke dalam, kredit. Diselidiki lagi, banyak yang macet. Karena memaksa diri untuk kredit mobil yang lebih dari kapasitinya. Kenapa? Karena dia malu kalau pakai mobil bekas. Masa anak Tuhan, anak raja pakai mobil bekas? Nah, inilah kejahatan. Saya menyebut ini kejahatan tuntas ini. Karena rasul itu tidak satupun orang... Mereka-mereka ini yang naik, kemudian naik kuda atau punya keledai khusus begitu kan? Ya. Jadi kita bisa ngelihat berapa bedanya Yesus dan Pilatus. Tapi jangan bilang Yesus nggak diberkati dong hanya karena miskin lalu papa mamanya juga miskin misalnya gitu. Nah, terjadi perombakan. Kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Yang jadi dosa dan aib adalah cara kayanya yang salah itu. Jadi saya pikir ini menjadi sangat penting dan gereja harusnya mempunyai sikap menghargai jiwa itu sama berharganya di mata Tuhan itu. Nah, urusan kaya miskin itu nomor 8 itu, nggak ada luar biasanya. Karena itulah tidak heran Yesus sendiri memuji persembahan janda miskin dan bukan janda kaya. It's not about money. It's about truth gitu. Mungkin jadi pada awalnya tadi nggak niat untuk korupsi kali Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan mungkin karena tekanan di sekeliling kita oleh gaya hidup atau apa itu membuat kita terdorong untuk melakukan korupsi itu. Tapi orang tua juga sama kan. Coba kalau anaknya 3, satu kaya, satu sedang, satu miskin. Dia cerita yang kaya terus yang dia ceritain. Seakan-akan anaknya cuma 1, 2 lagi nggak ada. Ini juga penyakit di rumah. Jadi di rumah, di dalam apa? Yang paling repot kalau tadi benteng terakhir yang disebut Pak Pane Judikatif jebol. Kita juga benteng terakhir moral ini gereja jebol juga. Karena itu juga sangat berhubungan dengan role model ya. Jadi siapa pemimpin yang melaksanakan gaya hidup yang benar gitu kan. Betul, itu tadi yang balik lagi ke Pak Malau. Ya, kalau orang bilang like father like son ya begitulah pendeta. Habis pendeta sekarang juga kaya raya berlomba semua dan adu kaya pula. Ini yang repot. Mungkin nanti satu waktu akan ada ya 10 pendeta terkaya Indonesia.